testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba. Bayangkan sebuah benua yang luas, Afrika, di mana hampir setiap jengkal tanahnya direbut, dibagi, dan dijajah oleh kekuatan Eropa, Inggris, Perancis, Belgia, Jerman, hingga Italia. Semuanya berebut wilayah, menghisap sumber daya, dan menundukkan masyarakat asli. Namun, di tengah gelombang kolonialisme yang tak terbendung itu, ada satu bangsa yang berbeda, sebuah kerajaan di dataran tinggi Afrika Timur, yang menolak tunduk, melawan dengan gigih, dan berhasil mempertahankan martabatnya. Inilah kisah Ethiopia, satu-satunya negara di Afrika yang dikenal dunia karena tak pernah benar-benar dijajah. Sebuah kisah tentang keberanian, strategi, dan harga diri yang menjadikannya simbol kebebasan bagi seluruh dunia. Akhir abad ke-19 dikenal sebagai era Scramble for Africa, ketika para pemimpin Eropa duduk di meja konferensi Berlin tahun 1884 hingga 1885. Lalu, dengan seenaknya membagi-bagi benua Afrika seperti potongan kue, hampir seluruh wilayah Afrika jatuh ke tangan asing. Mesir dan Sudan dikuasai Inggris, Aljazair dan Tunisia masuk ke genggaman Prancis, Kongo diperas habis-habisan oleh Raja Leopold II dari Belgia, sementara Jerman dan Portugal pun ikut meraih bagian mereka. Dalam pusaran perebutan itu, Ethiopia seakan menjadi anomali, berada di jantung Afrika Timur. Negeri ini berdiri di dataran tinggi yang sulit ditembus, dengan masyarakat yang sudah lama memiliki struktur kerajaan dan identitas kebangsaan yang kuat. Para pemimpin kolonial Eropa awalnya menganggap Ethiopia hanyalah kerajaan kecil yang mudah ditundukkan. Namun, mereka keliru. Ethiopia saat itu dipimpin oleh para raja dan kaisar yang memahami betul ancaman kolonialisme. Dengan latar belakang sejarah panjang sebagai kerajaan Kristen sejak abad keempat, mereka punya tradisi politik yang kuat, sistem sosial yang kokoh, dan kepercayaan diri yang tinggi sebagai bangsa merdeka. Maka, ketika gelombang kolonialisme menghantam benua Afrika, Ethiopia tak hanya bersiap menghadapi serangan, tapi juga menegaskan bahwa mereka bukan sekadar tanah untuk dijajah. Mereka adalah sebuah bangsa yang berdaulat. Ethiopia bukanlah kerajaan baru yang lahir karena situasi politik modern. Negeri ini mewarisi tradisi panjang dari peradaban kuno Aksum, salah satu kerajaan besar di Afrika yang berkembang sejak abad pertama Masehi. Kerajaan Aksum dikenal sebagai pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di pesisir Laut Merah membuat Ethiopia terhubung dengan Mesir, India, hingga Kekaisaran Romawi. Dari sinilah lahir fondasi ekonomi, budaya, dan politik yang menjadikan bangsa Ethiopia berbeda dari banyak kerajaan Afrika lainnya. Mereka bukan hanya sebuah komunitas lokal, melainkan sebuah peradaban besar yang diakui dunia. Sejak abad keempat, Ethiopia juga memiliki identitas religius yang sangat kuat. Raja Ezana dari Aksum menerima agama Kristen sebagai keyakinan resmi kerajaan, menjadikan Ethiopia salah satu negara Kristen tertua di dunia. Gereja Ortodok Ethiopia kemudian menjadi pilar yang memperkuat persatuan rakyat. Tradisi religius ini memberi mereka rasa identitas yang berbeda, serta kepercayaan diri sebagai bangsa pilihan yang tak boleh tunduk pada kekuatan asing. Selain itu, struktur politik Ethiopia juga unik. Mereka dipimpin oleh seorang kaisar yang sering disebut sebagai Negusa Nagas atau raja dari segala raja. Kaisar dianggap sebagai keturunan langsung dari Raja Salomo dan Ratu Seba, sebuah klaim yang bukan hanya mengangkat wibawa penguasa, tetapi juga mempertebal keyakinan rakyat bahwa mereka memiliki garis keturunan ilahi. Ketika bangsa-bangsa lain di Afrika baru mulai merasakan dampak imperialisme, Ethiopia sudah terbiasa berhubungan dengan dunia luar.
sudah memiliki sejarah panjang peperangan dan sudah mengakar dengan identitas kebangsaan yang kuat. Semua faktor inilah yang nantinya menjadi benteng tak kasat mata ketika Eropa mencoba memaksakan kolonialisme di tanah Ethiopia. Italia sebagai negara Eropa yang baru bersatu di tahun 1861 merasa tertinggal dalam perebutan koloni Afrika. Inggris dan Prancis sudah menguasai wilayah luas. Jerman dan Belgia pun telah mendapat bagiannya. Italia pun melirik ke arah Laut Merah, tepatnya ke wilayah Eritrea dan Ethiopia sebagai sasaran ekspansi. Awalnya, Italia mencoba masuk lewat diplomasi. Pada tahun 1889, mereka menandatangani perjanjian Wusle dengan Kaisar Menelik II, penguasa Ethiopia. Namun, perjanjian ini menyimpan jebakan. Dalam versi bahasa Amharik, Ethiopia dianggap sebagai negara merdeka yang menjalin persahabatan dengan Italia. Tapi dalam versi bahasa Italia, Ethiopia disebut berada di bawah perlindungan Italia, sebuah interpretasi yang seolah menempatkannya sebagai protektorat. Menelik II menolak tipu daya ini. Ia sadar jika tunduk pada perjanjian tersebut, Ethiopia akan kehilangan kedaulatannya. Maka ia bersiap untuk perang. Dalam waktu singkat, Menelik memobilisasi pasukan besar, lebih dari 100.000 prajurit dari berbagai wilayah Ethiopia, bersatu di bawah panji kebangsaan. Senjata modern mereka dapatkan dari perdagangan dengan Rusia dan Prancis, dua negara Eropa yang bersimpati pada perjuangan Ethiopia. Puncaknya terjadi pada 1 Maret 1896 di sebuah kota kecil bernama Adua. Pasukan Italia berjumlah sekitar 17.000 orang dengan perlengkapan modern, yakin bisa mengalahkan tentara Afrika yang mereka anggap primitif. Namun, mereka salah besar. Pasukan Ethiopia memanfaatkan medan pegunungan, strategi yang cerdik, serta semangat juang tanpa kompromi. Hasilnya, Italia menderita kekalahan telak. Ribuan tentaranya tewas, sisanya ditangkap. Perang Adwa menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah di Afrika. Momen ketika sebuah bangsa di benua hitam berhasil mengalahkan kekuatan kolonial Eropa di medan tempur terbuka. Kemenangan ini bukan hanya mempertahankan kemerdekaan Ethiopia, tetapi juga mengguncang keyakinan Eropa bahwa kolonialisme tak bisa dilawan. Kemenangan Ethiopia di Adwa bukan hanya sekadar pertempuran militer. Ia menjadi simbol sebuah mercusuar harapan di tengah kegelapan kolonialisme. Di saat hampir seluruh benua Afrika ditundukkan oleh senjata, kapal perang, dan birokrasi kolonial Eropa, Ethiopia tampil sebagai pengecualian, sebuah bukti bahwa bangsa Afrika bisa berdiri sejajar, bahkan mampu mengalahkan kekuatan Barat di medan perang. Bagi masyarakat Afrika yang hidup di bawah penjajahan, berita kemenangan Ethiopia menyebar laksana api dari Senegal hingga Afrika Selatan, dari Ghana hingga Kenya. Adwa menjadi cerita heroik yang diceritakan turun-temurun. Ethiopia berubah menjadi simbol kebanggaan, semacam benteng psikologis bahwa kebebasan masih mungkin diperjuangkan. Tak hanya di Afrika, pengaruh kemenangan Ethiopia juga meluas ke komunitas kulit hitam di Amerika, Karibia, dan Eropa. Para tokoh Pan-Afrikanisme seperti Marcus Garvey mengangkat Ethiopia sebagai lambang perlawanan dan harapan bagi diaspora Afrika. Bahkan, gerakan Rastafarian yang lahir di Jamaika menjadikan Ethiopia, khususnya sosok Kaisar Haile Selassie, sebagai pusat spiritual dan simbol pembebasan. Ethiopia juga mendapat tempat istimewa dalam diplomasi internasional. Sebagai satu dari sedikit negara merdeka di Afrika, Ethiopia masuk ke Liga Bangsa-Bangsa, memberi suara dalam percaturan politik global yang didominasi bangsa-bangsa Eropa. Keberadaan Ethiopia di forum itu bukan hanya soal diplomasi, tapi juga pernyataan keras bahwa Afrika memiliki tempat di dunia modern. Kemenangan Adwa dengan demikian melampaui batas Ethiopia itu sendiri. Ia adalah warisan bersama seluruh Afrika, sebuah kisah tentang harga diri, persatuan, dan keyakinan bahwa kolonialisme bukanlah takdir. Dan bagi bangsa kulit hitam di seluruh dunia, Ethiopia berdiri sebagai simbol abadi bahwa kebebasan bisa diraih.
4 dekade setelah kekalahan memalukan di A2, Italia belum melupakan dendamnya. Di bawah kepemimpinan Benito Mussolini, diktator fasis yang bercita-cita membangun kembali kejayaan Romawi, Ethiopia kembali ditarget. Mussolini ingin membuktikan kepada dunia bahwa Italia bukanlah bangsa yang lemah. Baginya, menaklukkan Ethiopia adalah soal harga diri sekaligus ambisi imperialisme. Pada Oktober 1935, pasukan Italia melancarkan invasi besar-besaran dari Eritrea di utara dan Somalia di timur. Berbeda dengan invasi pertama, kali ini Italia datang dengan persenjataan modern, tank, pesawat tempur, bahkan senjata kimia berupa gas beracun yang dilarang dalam hukum internasional. Pasukan Ethiopia, meskipun jumlahnya besar dan penuh semangat, masih kalah dalam hal teknologi militer. Kaisar Haile Selassie, pemimpin Ethiopia saat itu, memimpin perlawanan sekuat tenaga. Ia memobilisasi rakyatnya, menggelorakan semangat A2, dan meminta bantuan kepada dunia internasional. Namun, Liga Bangsa-Bangsa yang seharusnya menjadi benteng hukum internasional justru gagal memberikan dukungan nyata. Inggris dan Prancis lebih memilih berkompromi dengan Mussolini demi menjaga keseimbangan politik di Eropa. Pada Mei 1936, Addis Ababa jatuh ke tangan Italia. Mussolini dengan congkak mengumumkan berdirinya Imperium Italia di Afrika Timur. Namun, meski secara militer Ethiopia sempat diduduki, jiwa perlawanan bangsa ini tak pernah padam. Gerilya terus dilakukan di berbagai wilayah, dan Haile Selassie sendiri pergi ke pengasingan sambil menggalang dukungan diplomatik. Pendudukan Italia hanya berlangsung 5 tahun. Pada 1941, di tengah Perang Dunia II, pasukan sekutu bersama pejuang Ethiopia berhasil merebut kembali Addis Ababa. Haile Selassie kembali ke tahtanya, dan Italia sekali lagi harus mengakui Ethiopia bukanlah tanah yang mudah dijajah. Meskipun sempat diduduki, Ethiopia tetap mempertahankan identitasnya sebagai bangsa merdeka. Kisah Ethiopia tidak berhenti pada kemenangan di A2 atau kembalinya Kaisar Haile Selassie di tahun 1941. Justru dari pengalaman panjang melawan kolonialisme inilah Ethiopia menempati posisi istimewa dalam sejarah Afrika modern. Negeri ini menjadi simbol keteguhan bangsa yang menolak tunduk, meski berulang kali dihadapkan pada ancaman dari luar maupun dari dalam. Setelah Perang Dunia II, Ethiopia menjelma menjadi salah satu suara terkuat dalam mendorong kemerdekaan Afrika. Addis Ababa dipilih sebagai markas besar Organisasi Persatuan Afrika yang kini dikenal sebagai Uni Afrika. Kota itu kemudian dijuluki sebagai ibu kota diplomasi Afrika, tempat para pemimpin dari berbagai negara berkumpul untuk menyusun masa depan benua. Warisan Ethiopia juga terpatri dalam kebudayaan dan spiritualitas dunia. Gerakan Rastafarian yang lahir di Jamaika terus menjunjung tinggi nama Ethiopia sebagai simbol harapan bagi diaspora kulit hitam. Sementara bagi bangsa Afrika sendiri, Ethiopia tetap menjadi bukti nyata bahwa kolonialisme tidak harus diterima sebagai takdir. Namun, Ethiopia modern juga menghadapi tantangan besar. Perang saudara, konflik etnis, kelaparan, dan krisis politik kerap mengguncang stabilitas negara ini. Meski begitu, statusnya sebagai negara yang tidak pernah benar-benar dijajah tetap menjadi kebanggaan nasional, sumber identitas, dan kekuatan moral bagi rakyat Ethiopia. Hingga hari ini, ketika kita menyebut Ethiopia, yang terlintas bukan hanya tentang pegunungan, kopi, atau sejarah panjangnya. Lebih dari itu, Ethiopia adalah simbol keberanian, sebuah bangsa yang menegakkan kepala ketika yang lain dipaksa berlutut, sebuah pengingat bagi dunia bahwa kebebasan adalah sesuatu yang bisa diperjuangkan, dan harga diri sebuah bangsa jauh lebih berharga daripada kekuasaan apapun.